Halo semuanya, kembali lagi di konten YouTube channel saya tentang pembahasan dan soal-soal matematika. Pada konten kali ini kita akan membahas salah satu soal ulangan yang berisikan tentang gradient and equation of line. Nah, link soalnya sudah saya berikan di kolom deskripsi. Kalian boleh download dan boleh print. Yuk kita kerjakan bareng bersama ya. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Kita baca dulu ya. The gradient of a straight line which passes through negative 2.3 and 3.2 is, nah, untuk menentukan gradient ya, to calculate the gradient, you can use formula y2 minus y1 over x2 minus x1 ya. This is the formula of the a gradient ya. So this is the basic formula to calculate a gradient from 2 points ya. So you can assume that this is the first coordinates of the point, and this is the second coordinates ya. So remember ya, kalau coordinates itu selalu contains ada x and y ya. X first and the second one is y. Lalu kalian tinggal memasukkan rumusnya. Di sini y2-nya 2, negatif 3, x2-nya itu 3 di sini ya, sesuai yang data di atas, negatif. Nah, x1-nya itu min 2. Jadi hasilnya 2 dikurang 3 adalah negatif 1. 3 min 2 itu jadinya 3 plus 2 ya teman-teman. Jadinya adalah negatif 1/5. Jadi jawaban yang betul untuk nomor 1 adalah yang C. Negatif 1/5. Oke? Rasanya tidak terlalu sulit. Kalian boleh sambil catat ya. Lanjut ya, kita ke nomor 2, nomor di bawahnya. Untuk nomor 2, kita baca dulu soalnya. The gradient of a line given by 4y plus 2x negative 12 equals 0 is, nah, untuk menentukan gradient dari sebuah persamaan garis, kita harus lihat format umumnya ya. Format umum untuk persamaan garis itu adalah seperti ini ya, y sama dengan mx tambah c. Jadi kita akan usahakan ubah bentuk dari soal ini menjadi bentuk yang seperti yang ada di kotak ya. Jadi ini 4y equals, nah 2x-nya pindah dari kiri ke kanan jadi negatif 2x, negatif 12 juga pindah menjadi plus 12. Ya, diubah tandanya ya teman-teman ya. Nah, di sini kan harus y, dan di sini kan adanya 4y. Jadi karena masih belum sesuai, kita divided with 4 ya. Jadi di sini menjadi y, ini negatif 2x over 4 plus 12 over 4. So you can simplify again. This one's 3. This is 1 over 2x ya. Nah, teman-teman, yang namanya gradien itu M. Berarti angka yang di depannya X itu berarti negatif setengah ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah negatif setengah, teman-teman ya. Oke, ini untuk jawaban nomor 1 dan 2. Kalau kalian merasa terlalu cepat, kalian boleh pause video ini. Jadi kalian sambil bisa ngikutin ya di rumahnya ya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Oke, the equation of straight line which is passes through the point 2.6 and has a gradient of 1 is, oke, kita tulis kembali format persamaan umum ya dari equation of line. Nah, di sini adalah x, y yang dilewati dan ini adalah gradiennya. Tugas kita cari dulu variabel c-nya berapa. Nah, kita input ya di sini 6, m-nya itu 1, x-nya itu 2, tambah c. Ini jadi 6 sama dengan 2 tambah c, sehingga didapat nanti hasilnya c-nya 4 ya, karena 6 dikurangi 2. Nah, kemudian kita tinggal rewrite lagi ya equation-nya, seperti ini. Kemudian, karena ini equation, berarti in terms of y and x, berarti m-nya itu 1 kalikan x ditambah 4. Jadi jawabannya x tambah 4. Ya, jawabannya, jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Untuk nomor 4, kita diminta menentukan equation of line yang melewati dari 2 titik. Berarti kita cari dahulu gradiennya. Gradiennya adalah sebagai berikut ya, sesuai
rumus yang tadi, ya, rumus nomor 1. Jadi ini adalah, kita tentukan lagi yang mana. Kita anggap aja ini X1, Y1, di sini X2, Y2. Jadi ini 0 kurang 2 over 3 minus 0. It means negative 2 over 3. Ya. So that's the gradient. And then, oke, kita tinggal rewrite lagi persamaannya. Nah, ini ada 2 titik. Nah, jadi optionnya bebas. Kalian boleh pilih titik yang 0,2 ataupun 3,0. Ya, itu bebas. Tidak ada masalah. Ya, saya menggunakan yang pertama ya, 0,2. Jadi di sini 2-nya. Gradiennya kamu input min 2 per 3 dari sini. Nah, X-nya itu kamu input 0. Ya, tambah C ya. Di sini 2, 0 tambah C, jadi C-nya adalah langsung ketahuan 2. Sehingga dari sini kalian bisa rewrite lagi persamaannya menjadi Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan min 2 per 3. X tambah 2 ya. Nah, ini kan tapi belum ada ya. Jadi bentuknya kita rapikan karena belum ada di pilihan gandanya. Kita kalikan semua dengan variabel 3. Menjadi 3Y equals, kenapa dikalikan 3? Karena kita mau menghilangkan denominatornya ya. Negative 2X plus 6. Kemudian kita tinggal pindahkan ke ruas sebelah kiri misalnya. Ini menjadi 2X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Ya, ada jawabannya ya. Yang bagian B ini 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Oke, itu untuk jawaban nomor 3 dan 4. So far bagaimana? Saya harap kalian masih bisa ngikutin ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. If the equations of a line is given by bla 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 and line passes through a point ya. Jadi diminta nilai A-nya. Jadi kalau titik ini dilewati oleh garis ya, kita tinggal substitute. So this is kan X plus 2Y equals 20. Yang ini adalah X, Y ya. Jadi A-nya itu kamu gantikan sebagai X. Nah, Y-nya itu adalah 5. Jadi A-nya itu tambah 10 sama dengan 20. Nilai A-nya adalah 20 kurang 10. Jadi A-nya adalah 10. Ya. Rasanya ini juga nggak terlalu sulit ya buat kalian ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 6. Kita diminta menentukan equation line dari garis ini. Seperti biasa, kita tentukan dulu gradiennya. Gradiennya itu berarti Y2 min Y1 over X2 over minus X1 ya. Nah, di sini kalian boleh X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi ini 1 kurang 0 per 3 kurang 4. Hasilnya adalah negatif 1. Itu adalah gradiennya. Lanjut ke persamaannya. Jadi, kita cari C-nya dulu. Ya, kalian mau pakai titik yang mana? Saya menggunakan titik yang sebelah sini ya. Jadi ini 4, gradiennya adalah negatif 1, X-nya adalah, oke, ini 4,0. Ini rasanya terbalik nih ya. 3,1. Sepertinya nih ada yang perlu diralat dari gurunya nih. Ini koordinatnya nih sebenarnya 0,4 loh ini teman-teman. Berarti kita salah ngitung ini tadi. Oke ya, kita coba ulang ya. Ini rumusnya sudah benar, tapi kayaknya gurunya nih salah ngasih koordinat poin. Harusnya ini kan 0,4 ya. Ini X1 Y1-nya. Jadi ini 3,1 sudah benar. Jadi ini 1 kurang 4 per 3 kurang 0. Hasilnya 3 min 3. Kebetulan sama ya, min 1 ya. Cuma nanti persamaan garisnya nanti jadi salah. Nah ini harusnya ini 4 min 1 X-nya 0. Jadi C-nya 4 ya. Mohon dimaafkan ya, diralat ya teman-teman untuk yang nomor 6. Jadi ada kesalahan penulisan ya, koordinatnya ya. Oke, jadi kita tinggal memasukkan lagi, tinggal Y sama dengan M min 1 kalikan X tambah C-nya 4. Jadi Y sama dengan X plus 4. Min X plus 4 ya. Jadi kalau kita pindahkan, seperti ini. Hasilnya didapat yang bagian D. Oke, itu untuk jawaban yang nomor 6. Kalian boleh pause video ini kalau ngerasa terlalu cepat ya.
Lanjut ke nomor 7. Oke, a line is given by the equation bla bla bla. Which statement about this line is incorrect? Jadi yang mana yang salah ya? Oke, kita lihat ya. Yang salah itu adalah apakah dia melewati 1,-1? Kita coba cek ya. Caranya gimana? Jadi kita masukin X-nya dahulu. 1 kurang 4. Y sama dengan 3 kurang 4. Oh benar nih, ternyata hasilnya adalah -1. Seperti itu. Nah, apakah dia melewati 2,4? Nah, kita coba ya. 3X min 4. Kamu masukin nih. Kalau X-nya 2, ini 6 kurang 4, 2. Apakah sama dengan Y-nya? Oh, ternyata berbeda. Jadi ini yang salah nih ya. Dia tidak melewati ya. Jadi jawaban nomor 7 adalah B. Ya, seharusnya dia tidak melewati 2,4, tapi ditulis it passes through. Jadi ini yang salah ya. Begitu. Lanjut ke nomor 8. The equation for a line running through 1.2 and parallel. Oke, to a given. Jadi kalau sifat paralel, kamu tentukan dahulu gradiennya. So, in this case, since ini sudah sama, gradiennya adalah 2. So, for parallel, you can use the same gradient. Ya, for parallel only. Nah, so in this case, y equals mx plus c. Y-nya itu 2 dari sini. Gradient 2 from this. X is 1 from this plus c. So c equals to 0. So it means the equations is 2x only, ya. This is the answer, ya. Y equals 2x. Lanjut ke nomor 9. Nah, ini mulai agak rumit. Pelan-pelan ya, karena formatnya sudah mulai aneh dan dia perpendicular. Jadi ini kita beresin dulu ya. Ini kan 2y min 6x tambah 10 sama dengan 0. Kita rapikan ya, sehingga nanti dia bentuknya menjadi bentuk umum ya. Nah, ini harus jadikan y. Jadi ini 6 per 2x kurang 10 per 2. Jadi ini 3x min 5. Gradiennya adalah 3. Nah, karena dia pakai perpendicular, kita tidak bisa langsung pakai 3. Dia harus dibalik seperti ini ya. Dan dikalikan -1. Jadi nanti gradien yang kamu pakai adalah -1/3. Ini gradien yang akan kamu pakai kalau dia perpendicular. Ya. Nah, rumusnya sama, y mx plus c, y-nya itu -2 dari sini. M-nya bukan 3, tapi -1/3. Kalikan x-nya 1 tambah c. Nah, di sini -2, -1/3 tambah c, hasilnya c-nya adalah, kalau kamu lihat di sini, 1/3 kurang 2. Sini saya dapatkan C-nya adalah -5/3. Nanti tinggal membentuk equation-nya. Itu Y sama dengan MX plus C again. Y equals -1/3X min 5/3. Nah, ini kan nggak ada juga jawabannya ya. Berarti kamu tinggal kalikan semuanya 3 ya. Berarti 3Y negatif X negatif 5. So it means X plus 3Y plus 5 equals to 0. Jadi jawabannya ada yang D ya. Sama ya. Oke, pelan-pelan teman-teman ya. Karena ini cukup rumit ya, nomor 9. Malah nomor 10 lebih gampang. Nomor 10 itu lebih mudah. Oke, nomor 10. Ya kan, yang caranya sama, kita cari dulu ini gradiennya berapa. Ini kan seperti ini. Tapi kan nggak format umum. Nah, harus Y sama dengan. Jadi kita bagi 3 seperti ini. Nah, gradiennya ketahuan. Gradiennya berapa? 2/3. Tapi karena dia perpendicular, you have to use yang formula yang orange ini nih. Jadi nanti M-nya -1 dibagi 2/3. So, -3/2. Itu adalah gradiennya. Nomor 10. Malah nomor 10 lebih mudah daripada nomor 9 ya. Nomor 9 harus mencari equation lainnya. Oke, itu nomor 9 dan 10.
Kalau kalian punya pertanyaan, boleh drop di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, determine equation of line. Oke, ya, melewati dua titik. Ya, kita cari dahulu gradiennya ya. Pakai formula y2 kurang y1 over x2 kurang x1. Ini anggap aja x1 y1 x2 y2. Jadi gradiennya adalah 8 kurang 4 dibagi 5 kurang 2. Gradiennya adalah 4/3. Lalu masukin ya IMX plus C ya. Untuk titik boleh, bebas. Saya pilih 2,4 ya, jadi ini 4. Gradiennya 4/3, X-nya 2. Nah, di sini 4 sama dengan 8/3 tambah C. Sini C-nya adalah 4 dikurang 8/3. Hasilnya adalah 4/3. Tinggal kamu masukkan kembali data-datanya. Gradiennya 4/3. X tambah 4/3. Ya, ini jawabannya. Ini gradien, masuk sini, masuk sini. Lalu ada titik tadi yang ini yang saya gunakan, ya, ini 2, 4. Saya bantu beri warna ya, biar lebih mudah kalian mengertinya. Oke, kita sudah mau sampai ke kira-kira soal nih. Silakan kalau kalian mau sambil ambil minum, boleh. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, masih di nomor 12 ya. Nomor 12 sama menentukan equation of line tapi dari gambar ya. Kita cek ini titiknya min 3,2 udah benar, 2,0 sudah benar. Kita menentukan lagi apa? Gradien ya, teman-teman ya. Gradien itu pakai rumus ini ya. Y2 min Y1 over X2 minus X1. Nah, kamu tentuin dulu. Ini misalnya X1, Y1. Ini X2, Y2. Jadi 0 min 2 per 2 min 3. Hasilnya adalah min 2/5. Kemudian kalian tinggal pilih titiknya. Nah, di sini saya akan coba memilih titik misalnya 2,0 ya. Jadi ini 0, M-nya min 2/5. X adalah 2 tambah C. Sini didapat nanti C-nya itu 4/5. Nanti Y sama dengan M X plus C. Y equals, the gradient is -2/5 X plus 4/5. Ya. Mirip dengan soal yang di atas, cuma bedanya yang ini pakai gambar. Kalau yang di atas kan titiknya dia kasih dalam soal cerita. Ya. Ini adalah C-nya itu yang ini. Terus titik yang saya pakai titik yang 2,0. Ini adalah gradiennya gitu ya. Oke. Semoga belum ada kesulitan. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 13. The equation for line A is given by blah blah blah. Determine the equation line B which is run through blah 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 and parallel. Oke, kalau paralel kita cek gradiennya. This is gradiennya 2, berarti untuk gradien yang dipakai itu nanti boleh 2. Sama ya, karena untuk paralel berlaku rumus gradien yang sama. Jadi kita tinggal masukin ya, karena titiknya kan udah ada 2,3. 3 sama dengan 2 kali 2 tambah C. 3 sama dengan 4 tambah C. Jadi C-nya adalah min 1. Nah, berarti Y sama dengan M-nya itu adalah 2X kurang 1. Ini adalah jawaban untuk 13 yang A. Nah, untuk 13 yang B, kita nggak bisa langsung menggunakan gradien yang sama. Ingat, tadi ya, kalau dia perpendicular, karena gradien sini yang patokannya itu 2, berarti nanti gradien yang dipakai min 1/2. Ya, karena rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk paralel.
Nah, jadi Y sama dengan MX plus C. Caranya sama. Jadi Y-nya itu kamu pakai 7, hanya beda gradien tuh. Gradiennya nggak boleh langsung 2, tapi min 1/2. Ya, 7 ini min 2 tambah C. Hasilnya di sini C-nya adalah 9. Kalian boleh tulis lagi seperti ini. Nah, tinggal gradiennya min setengah X tambah 9. Oke, itu adalah jawaban untuk yang nomor 13. So far bagaimana teman-teman? Jika kalian punya pertanyaan, boleh drop di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk secepatnya bisa menjawab. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal berkaitan gradient dan equation lain ya. Terima kasih sudah menonton ini dan kita ketemu di video berikutnya.